Om Swastiastu, Om Awitnamasnamasidam, Om Siddhirastu Takastu Astu Swaha. Umat Dharma, di beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang tatwa, yaitu Pancasrada dan Srada dan Bakti. Hari ini video ini kita akan membahas tentang etika. Jadi di dalam agama Hindu ada 3 kerangka dasar ajaran, yaitu tatwa, susila atau etika, dan upacara. Nah, video ini kita akan membahas tentang etika, yaitu tentang Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha itu berasal dari kata tri, yaitu 3, kaya adalah gerakan, dan parisuddha adalah yang perlu disucikan. Jadi arti dari Trikaya Parisuddha adalah 3 gerakan yang perlu disucikan. Nah, apa saja 3 gerakan itu? Adalah gerakan kaika, gerakan perbuatan kita perlu kita sucikan. Terus wacika adalah perkataan kita perlu disucikan. Dan yang ketiga, manacika, pikiran kita perlu disucikan. Nah, di dalam Saras Muncaya dikatakan bahwa dasar segala perbuatan itu adalah pikiran. Dari pikiran maka akan terbentuk perasaan. Ketika perasaan itu sudah terbentuk, maka akan baru terbentuklah suatu perbuatan atau perilaku. Jadi kalau di psikologi modern ada 3 hal, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Jadi ada proses berpikir, ada proses emosi yang muncul, baru terbentuk perbuatan. Nah, 3 hal itu menjadi satu perilaku. Nah, hampir mirip di dalam Hindu kita ada 3 hal juga. Pikiran, manacika, perkataan, wacika, dan perbuatan, kaika. Nah, di sini ketika kita mensucikan pikiran kita akan mendorong pikiran dan perkataan kita untuk menjadi suci. Di dalam manacika dikatakan bahwa kita tidak menginginkan atau iri hati terhadap orang lain. Contoh, kalau anak kecil ketika dia di depannya dikasihkan permen atau makanan kesukaan, biskuit gitu, maka dia akan minta. Tapi ketika dia tidak diperbolehkan, dia nangis. Nah, yang terjadi di situ adalah si anak kecil itu menginginkan sesuatu di luar, dan ketika dia tidak diperbolehkan, yang terjadi perasaannya marah, sedih, ya kan? Dan ketika itu yang perilaku yang muncul adalah menangis. Nah, kalau kita orang-orang yang dengan kita belajar agama, dengan kita belajar kitab suci Weda, maka kita akan mengerti bahwa keinginan itu hal yang tidak baik. Jadi ketika kita sudah mensucikan pikiran kita pusatkan pikiran kita pada bakti, pada Sang Yang Widi Wasa, maka kita akan mulai melepas keinginan, melepas kelekatan. Nah, dengan kita melihat itu bahwa itu hal misalnya kita pengen barang A, itu adalah keinginan itu dari pikiran kita, pikiran loba. Nah, kalau kita bisa menasihati diri, sudah, itu hal yang tidak penting, itu hal yang bisa saya ganti untuk yang lainnya, itu adalah satu bentuk dari konsumerisme, maka kita akan bisa menahan diri kita. Begitu juga semisalnya kondisi kita marah, atau semisalnya nih kita sedang berkendara, sudah hati-hati,
tiba-tiba ditabrak dari belakang, atau tiba-tiba ada orang nyelonong dan terjadi tabrakan. Yang ketika berhadapan dengan orangnya, dia marah-marah. Perasaan yang muncul, marah. Kita juga reaksi pertama biasanya akan keluar marahnya. Kita berpikirannya, kok begitu gitu. Tapi ketika kita bisa menasihati diri, oh iya ini marah, kita selesaikan ini dengan baik, karena kemarahan itu juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi oh iya, saya menghormati dia, bagaimana kita caranya, kita fokuskan pada permasalahan, bukan pada perasaan kita. Nah, akhirnya dengan kita berpikiran yang baik, kita berpikiran dengan mana jika kita mensucikan pikiran kita, maka perkataan dan perbuatan yang muncul akan berbeda, akan mendorong perbuatan yang baik juga. Jadi